Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang berjumpa kembali dengan kalian di mata pelajaran informatika. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu di era pandemi COVID-19. Pada pertemuan kita kali ini, silahkan kalian simak video yang sudah Bapak buatkan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalian dan meningkatkan minat belajar kalian, terkhususnya pada mata pelajaran informatika. Pada pagi hari ini ada 3 poin yang ingin Bapak sampaikan terkait mata pelajaran informatika. Yang pertama yaitu apa sih itu komputer? Yang kedua, seberapa pentingnya kita mempelajari komputer atau ilmu informatika? Dan yang ketiga yaitu materi pembelajaran di kelas 8 dan kelas 9 yang akan kalian tempuh untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama yaitu apa itu komputer. Jadi komputer sendiri yaitu perangkat elektronik modern yang fungsi utamanya untuk membantu tugas dan pekerjaan manusia. Contoh yang umum kalian bisa lihat yaitu komputer-komputer yang ada di warnet, di swalayan, ataupun juga laptop yang biasa kalian lihat dipergunakan oleh guru kalian saat mengajar di sekolah. Yang selanjutnya yaitu apa sih pentingnya kita belajar informatika atau komputer itu sendiri. Jadi yang pertama, komputer itu dapat mempermudah pekerjaan manusia. Kenapa bisa disebut mempermudah? Kita ambil contohnya yang mungkin hampir kalian lakukan setiap hari. Contoh, kita belanja di swalayan. Apabila kita sudah selesai belanja, kita akan membayar. Itu pasti kasir akan menghitung total belanjaan kita satu persatu. Alangkah lamanya apabila kasir tersebut masih menggunakan media kalkulator untuk menghitung total belanjaan kita. Tentu yang kalian bisa lihat di depan kasir tersebut ada komputer yang berfungsi untuk menjumlah total belanja kalian dalam waktu singkat. Nah, itu contoh yang paling gampang kenapa komputer bisa disebut mempermudah pekerjaan manusia. Tapi dengan catatan, tidak semua pekerjaan manusia dapat dilakukan oleh komputer, atau juga tidak semua manusia dapat melakukan pekerjaannya menggunakan komputer. Contoh, orang tua kita yang seorang petani belum tentu mau membajak sawah menggunakan traktor yang sudah teraplikasi oleh komputer, karena mungkin di Indonesia belum ada. Yang kedua yaitu komputer sebagai alat komunikasi. Sebelum dikenalkannya komputer, orang-orang dulu biasa menggunakan pesawat telepon untuk berkomunikasi jarak jauh. Tapi dengan catatan, telepon zaman dulu hanya mampu mendengarkan suara tanpa dapat melihat wajah lawan bicara kita. Nah, setelah diperkenalkannya komputer, kita dapat berbicara atau berkomunikasi jarak jauh, berkomunikasi dengan cara bertatap muka secara langsung, kemudian dapat berkomunikasi via teks melalui chatting, WA, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat mengirimkan surat elektronik yang biasa disebut email. Yang terakhir itu kita bisa dapat mengirimkan file berupa gambar, foto, video atau sejenisnya kepada lawan komunikasi kita dengan waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu komputer sebagai sarana hiburan. Dulu atau bahkan sampai sekarang, saat kita ingin menggunakan atau mendengarkan musik atau melihat video, kita masih harus mencari DVD player kita, mencari DVD-nya, atau bahkan mencari MP3 player kita untuk mendengarkan itu semua. Tapi dengan komputer, semua itu sekarang sudah dapat dikatakan paket komplit. Karena apa? Karena komputer sudah menyediakan itu semua
tanpa kita repot-repot harus mempunyai MP3 player dan lain sebagainya. Sarana hiburan lain yang biasa disediakan oleh komputer yaitu antara lain bisa dapat memutar lagu dan file dari kaset, CD, atau DVD player kalian, kemudian bermain game dengan aplikasi yang diinstal sendiri, misalnya Euro Truck, Simulator, Samurai, dan lain sebagainya yang biasa kalian temukan di warung internet. Kemudian yang terakhir itu juga kita menggunakan komputer bisa untuk menyetel TV secara online. Jadi TV online itu sudah terhubung dengan jaringan internet yang dapat menyiarkan atau kalian dapat melihat acara favorit kalian tanpa harus melihat di TV konvensional yang ada di rumah kalian. Dan yang keempat yaitu komputer sebagai alat pendidikan. Di zaman sekarang yang teknologinya semakin berkembang pesat, komputer pun masuk ke dalam dunia pendidikan, itu bahkan mempunyai andil besar dalam perkembangan dunia pendidikan modern saat ini. Karena apa? Karena dengan komputer dan internet, ilmu yang kita dapat jadi bertambah lebih banyak. Jadi tidak harus dari sekolah terus, tapi kita dapat mengeksplor diri kita untuk mencari ilmu yang sedang kita butuhkan melalui jaringan internet yang bisa kalian akses menggunakan smartphone bahkan komputer yang ada di warung internet. Selain itu juga, dalam dunia pendidikan, komputer biasa digunakan untuk ujian nasional berstandar komputer, asesmen nasional berstandar komputer yang akan kalian lakukan sebentar lagi, terkhususnya untuk kelas 8, dan yang selanjutnya yaitu untuk pembelajaran daring. Untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, nanti komputer sebagai alat pendidikan, saat kalian masuk ke jenjang SMK, nanti kalian akan diajarkan namanya CorelDRAW, Photoshop. Nah, software-software tersebut itu nanti bisa menjadikan kita ahli dalam bidang editing foto, editing video, dan itu juga nanti akan membuka peluang kerja kalian lebih baik lagi. Untuk poin yang kelima, ini adalah manfaat terbesar komputer, yaitu komputer sebagai sarana untuk usaha. Jadi, komputer juga selain tadi untuk mempermudah pekerjaan manusia sebagai media hiburan, sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat media pendidikan, manfaat yang paling banyak dirasakan yaitu komputer sebagai sarana untuk usaha. Kenapa sebagai sarana untuk usaha? Karena kalian bisa ambil contoh, orang-orang sekarang banyak membuka warnet, membuka rental komputer, membuka jasa edit video, membuka jasa desain banner, baliho, poster, dan membuka online shop. Itu juga semuanya terintegrasi dengan yang namanya peralatan komputer. Jadi itulah beberapa poin pentingnya kenapa harus belajar tentang informatika atau komputer itu sendiri. Nah, yang terakhir, materi yang akan kita pelajari untuk 1 tahun ke depan, yaitu yang pertama untuk kelas 8, kalian akan mempelajari yang namanya pengolahan kata atau Microsoft Word, dan yang kedua pengolahan angka atau biasa disebut Microsoft Excel. Khusus untuk kelas 9, kalian akan mempelajari fokus ke internet. Jadi materi ini nantinya saat kalian memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi, khusus materi kelas 8 nanti akan kalian temui pada jurusan aplikasi perkantoran dan komputer akuntansi, dan materi kelas 9 itu banyak dibahas pada jurusan teknik konstruksi jaringan dan jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi materi tersebut menjadi bekal kalian nanti saat kalian memasuki jenjang yang lebih tinggi. Jadi paling tidak
kalian tidak belajar mulai dari nol kembali. Demikianlah video pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik, dan apabila ada pertanyaan silahkan hubungin Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak Hadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.